Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Materinya tentang simple present tense. Tapi disclaimer ya, jika nanti pada waktu penjelasan pronunciation saya atau pengucapan dalam bahasa Inggris saya mungkin amburadul atau tidak bagus, mohon dikoreksi. Terima kasih. Baik, kita mulai saja tentang simple present tense. Simple present tense merupakan grammar yang paling basic atau paling dasar dalam pengucapan bahasa Inggris. Biasanya diucapkan dalam sehari-hari, itu paling dasar. Jadi, kapan kita menggunakan simple present tense? Simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan. Jadi ini kegiatan yang berulang-ulang yang dilakukan setiap hari mungkin atau mungkin 2 minggu sekali itu menggunakan simple present tense. Tetapi simple present tense ini berbeda. Bukan berarti hari ini atau saat ini kita melakukan sesuatu itu kita menggunakan simple present tense. Itu tidak, karena nanti ada grammarnya sendiri. Contohnya kayak gini. Setiap hari saya menonton TV. Belum tentu kan saat ini atau detik ini saya sedang menonton TV. Bisa jadi saya hari ini sedang main HP atau saya sedang belajar. Mengerti? Jadi, simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang berulang-ulang yang dilakukan setiap hari atau mungkin 2 minggu sekali, 2 hari sekali, seperti itu. Yang kedua, simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu kenyataan yang tidak berubah. Contohnya gini, Malang itu ada di Jawa Timur. Itu berarti kita menggunakan simple present tense. Yang ketiga, untuk menyatakan suatu emosi. Contohnya, I'm happy, saya bahagia, atau saya sedih, saya kecewa, saya marah, itu menggunakan simple present tense. Jadi, simple present tense itu digunakan dalam situasi yang pertama, sebuah kalimat nominal, dan yang kedua, kalimat verbal. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Kalau verbal itu ada kata kerjanya. Jadi verb itu kan kata kerja. Contohnya yang nominal apa? Contohnya ini. She is beautiful. Di sini pada kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Mengerti? Di sini ada subjek, terus to be, dan adjektif ya, ini kata sifat. Terus misalkan ini, my dad is a doctor. Is a doctor ya. Jadi ayah saya adalah seorang dokter. Itu tidak ada kata kerjanya di situ, di dalam kalimat ini. Lanjut, contoh yang verbal yang ada kata kerjanya. Contohnya seperti tadi, saya pergi ke sekolah setiap hari. Jadi, I go to school every day. Go ini adalah kata kerja. Mengerti? Jadi saya ini sebagai subjek, go ini kerja, to school itu bisa tahu kata keterangan atau mungkin objek juga. Mengerti? Khusus untuk yang verbal, kata kerjanya nanti itu tergantung subjeknya. Di sini ya, saya tuliskan. Untuk I, you, they, we ini tanpa tambahan s atau es atau ies ya di akhir kata kerjanya. Kalau he, she, it
ini memakai S atau ES atau IES, tergantung kata kerjanya. Contohnya gini, kalau I tadi kan ini ya, termasuk di sini, jadi tanpa tambahan S atau ES atau IES. Jadi I go to school every day. Go-nya ini tanpa S atau ES atau IES. Bagaimana kalau menggunakan he, she, it? Contohnya gini, kalau tadi kan saya pergi ke sekolah setiap hari, lalu kita ganti she misalkan. Berarti she kata kerjanya harus ditambahi S atau ES atau IES. Jadi she goes to ya. Jadi she goes to school every day. Go-nya ditambahi ES jadi goes. Mengerti? Saya ulangi lagi. Jika subjeknya I, you, they, we itu tanpa tambahan S, ES atau IES. Kalau he, she, it itu memakai kata kerjanya ditambahi S atau ES atau IES. Mengerti? Selanjutnya kita akan belajar rumus dari simple present tense. Di sini kita akan membagi menjadi 3 kalimat ya. Yang pertama ada kalimat positif. Yang kedua adalah kalimat negatif. Dan yang ketiga adalah kalimat tanya. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subject plus verb plus objek atau komplement. Untuk kalimat negatif, subject plus do atau does, ini kata bantu, plus not, plus verb plus objek. Untuk kalimat tanya, do atau does plus subjek plus verb plus objek. Terus kasih tanda tanya. Apa bedanya do dan does? Tadi kan kita belajar I, you, they, we, he, she, it. Untuk I, you, they, we ini memakai do. Untuk he, she, it ini memakai does. Berikut adalah contoh kalimat dari simple present tense. Kita mulai dari kalimat yang positif. Contohnya, they go to school every day. Berarti kalimat positifnya, mereka pergi ke sekolah setiap hari. Kalau kalimat negatif, di sini ya, saya ulangi lagi, untuk kalimat positif, they go to school every day. They ini sebagai subjek, go ini verb, to school every day ini objek ya, plus keterangan. Terus kalau kalimat negatif, berarti kalimat yang berisikan kata tidak. Berarti kalau positifnya, mereka pergi ke sekolah setiap hari. Negatifnya, mereka tidak pergi ke sekolah setiap hari. Berarti they do ya, kata bantunya. Jadi tadi I, you, they, we itu kata bantunya do. Terus ditambahin not. Jadi do not atau don't. Terus verb go to school every day. Mengerti? Terus kalau kalimat tanya, kata bantunya dulu. Jadi do dulu. Terus subjek, they, verb, dan ini ya, komplement atau objek, go to school every day. Mengerti? Ini yang pakai do. Terus kalau pakai does bagaimana? Contoh lain. Jadi she plays ya. Ditambahi S. Tadi kan belajarnya I, you, they, we tanpa S atau IES atau ES.
Kalau he see it itu ditambahi kata kerjanya yaitu dengan s atau es atau ies. Jadi she plays, dia bermain apa? Misalkan dia bermain boneka. Berarti untuk negatifnya, untuk positifnya misalkan she plays doll every morning, misalkan setiap pagi. Kalau negatifnya berarti positifnya dia bermain boneka setiap pagi. Negatifnya berarti dia tidak bermain boneka setiap pagi. She memakai das. Tambahin not. Play ini kembali ya, tanpa s. Doll every morning. Pokoknya kalau bentuk kalimat negatif atau kalimat tanya itu verbnya sudah kembali ke dasar tanpa s atau es atau ies. Terus kalau kalimat tanya dimulai dari does, subjek, terus verb, doll every morning. Mengerti? Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.